Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, pada bahasan Oda di Jump Festa kemarin kita mengetahui bahwa ada spoiler yang keluar dari pesannya itu, yang dimana secara singkatnya kita menduga bahwa Luffy benar-benar akan selamat. Ya, akan selamat dan berhasil kabur dari Pulau Eket. Bahkan dalam pesannya itu ya udah sampai menyebutkan apakah mereka akan ke pulau itu. Akan tetapi jika dilihat lanjutan pesannya, ada kemungkinan bahwa Luffy akan dicegat oleh seseorang. Yap, dalam pesannya Oda berkata, apakah Luffy bisa dihentikan? Jika itu berhasil, maka akan terjadi perebutan itu, serta pertarungan orang itu dan orang itu, yang mana akan terjadi dan menghasilkan hasil yang tak terduga. Nah, ini dia, artinya adalah bahwa sebenarnya kalau Luffy selamat dari Egghead itu nggak menjamin Luffy tetap akan selamat, karena ada potensi bahwa Luffy akan dihentikan oleh orang itu. Dan kontes yang terjadi ketika Luffy dan orang itu bentrok adalah soal perebutan itu. Dan ya, untuk mengetahui siapa yang mencegat Luffy atau menghentikan Luffy itu, pertama tentu saja kita harus tahu kira-kira objek apa yang menjadi perebutan itu, benda apa atau hal apa sekiranya itu. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu dan membuat suatu kemungkinan dari hal itu. Pertama, jika benda itu adalah salinan Road Poneglyph, maka yang menjadi suatu pradugaan yang paling kuatnya dan paling masuk akalnya tentu saja itu adalah Kurohige Pirate. Karena apa? Karena kita tahu ya, jika Luffy selamat dari Pulau Egghead, maka perairan yang dilalui oleh Luffy tentu saja masih di sekitaran Pulau Egghead, bukan? Dan seperti yang kita ketahui, selain pemerintah dunia, kita juga sudah tahu bahwasannya di perairan tersebut atau di perairan Egghead ada kapal Kurohige sebelumnya yang muncul pada chapter sebelumnya. Dan sampai detik ini dia tidak muncul dan tidak ada tanda-tanda atau kabar muncul di dalam pulau. Maka satu hal yang menjadi kemungkinan mungkin saja yang sebenarnya terjadi adalah kapal Kurohige sedang ngetem atau parkir atau berdiam diri di jalur keluarnya dari Pulau Egghead, dan kebetulan adalah jalurnya Sanigo kabur nanti. Bisa dibilang kapal Kurohige datang hanya untuk membegal kelompok Luffy yang nantinya kabur dari Pulau Egghead. Dan ya, sejauh ini jika kontesnya adalah perebutan salinan Poneglyph, maka Kurohige Pirate adalah orang yang memiliki presentasi kemungkinan paling besar yang dimaksud Oda Sensei sebagai orang yang menghentikan bajak laut Luffy dalam kabur itu. Tapi bagaimana jika yang dijadikan kontesnya itu adalah Vegapunk? Karena kita tahu ya, Vegapunk adalah aset yang siapapun pasti menginginkannya. Akan tetapi siapa sekiranya yang menginginkan Vegapunk, itu pun jika dia selamat. Apakah Kurohige menginginkan Vegapunk? Jika ditanya hal itu, mungkin karena apa? Karena Kurohige sudah menyaksikan betapa hebatnya Seraphim, yang tentu saja pastinya Kurohige tahu itu buatan Vegapunk. Jika Kurohige menginginkan seorang Vegapunk, tentu saja ada alasan untuk menyerang Luffy atau menghentikan Luffy pada saat itu. Terlebih lagi ya, berita yang beredar dan berpotensi dibuat oleh Morgan itu terkait Luffy yang menyandera Vegapunk, bukan? Dan karena itu juga selain Kurohige, tentu saja Marine ataupun pemerintah dunia pasti akan turut ikut andil. Nah, jika Vegapunk selamat, pemerintah dunia pasti akan menyuruh agen-agen mereka untuk membunuhnya. Karena Vegapunk terbukti telah mempelajari abad kekosongan, dan karena itu juga mereka sampai rela melepas Vegapunk yang seorang jenius, seorang yang ahli di bidang yang seharusnya mereka butuhkan. Dan karena mereka sudah berniat untuk membunuh Vegapunk, maka seharusnya Vegapunk ini akan dikejar sampai mampus. Dan orang yang mencegat Luffy dan kawan-kawan yang membawa Vegapunk itu ada dua kemungkinan. Pertama, jika dia dari pihak Marine, tentu saja Fujitora adalah orangnya. Sebab Fujitora sangat percaya kepada Vegapunk ketimbang Chichibukai. Setidaknya jika ada yang mau menyelamatkan Vegapunk dari Luffy atas beritanya Morgan itu yang tersebar, maka orang itu adalah Fujitora. Selain itu, Smoker juga bisa menjadi kandidat melihat Tashigi yang pernah muncul di dekat Pulau Egghead di markas Marine yang berada di dekat situ, maka seharusnya di sana juga ada Smoker yang pernah ada di sana. Tetapi jika yang mengejar adalah atau dari pihak pemerintah dunia, maka satu-satunya orang yang pantas adalah
pihak dari Holy Knight. Karena ya CP0 saja sampai tidak berguna di Egghead, maka harusnya ada yang lebih tinggi levelnya dari CP0, dan itu adalah Holy Knight. Dan kabar buruk sekaligus plot twistnya, Holy Knight itu adalah Akagami no Sans. Di mana melihat jubah dari Ben Beckman lalu ilustrasi simbol yang dimiliki Holy Knight ini membuat hal ini seperti menjadi clue. Tapi apa mungkin Shanks membunuh Vegapunk di depan Luffy? Tentu saja sesuatu hal yang mungkin tidak akan terjadi, tapi siapa yang tahu? Jadi ini dia plot yang saya pikirkan. Apapun kontesnya, seharusnya kita sangat paham yang membajak secara paksa itu adalah Kurohige Pirate, atau minimal Kurohige Pirate akan ikut andil. Jadi seharusnya Kurohige layak menjadi orang itu di segala kontes yang terjadi. Namun perlu diketahui, saat Oda menyatakan bahwa saat Luffy berhasil dihentikan, terjadi pertarungan antara orang itu dan orang itu, yang mana tidak ada bukti pasti bahwa Luffy harus melawan orang itu. Tidak ada kata-kata bahwa Luffy harus berhadapan dengan orang itu. Jadi spekulasi dari saya adalah saat Luffy berhasil keluar dari Pulau Egghead, mereka akan dicegat oleh Kurohige, dan di saat yang sama Akagami ada di sana karena kita tahu ya, Shanks atau Akagami sudah pergi dari Elbaf, yang mana jarak Elbaf dan Egghead tidak terlalu jauh. Dan plot twistnya adalah kenapa Akagami buru-buru pergi dari Elbaf itu karena dia dapat perintah untuk segera menuju Egghead dari pemerintah dunia. Sehingga pertarungan yang terjadi itu adalah orang itu melawan orang itu adalah Akagami melawan Kurohige. Dan kata-kata dari Oda yang mengatakan pertarungan itu menghasilkan hasil tak terduga, itu bermaksud atau menjelaskan Akagami mati di tangan Kurohige. Dan alasan kenapa Kurohige menang itu karena dia adalah bajak laut sebenarnya. Dan di momen inilah status dari Akagami akan terbongkar. Bagaimana dia bisa berada di Marijoa, dan bagaimana bisa jubah dari Ben Beckman mirip siluetnya dengan Holy Knight dalam ilustrasi Dragon pada saat itu. Dan ya, lagi dan lagi kita akan disuguhkan flashback, yaitu flashback kemana Akagami setelah berpisah dari Buggy di Lockton. Lalu kenapa dia juga menangis saat berbicara dengan Roger, semua akan terungkap. Dan satu-satunya pemicu yang paling menarik menurut saya itu adalah saat Akagami melawan Kurohige, yang dengan kata lainnya itu dia atau ini dia pertarungan orang itu dan orang itu yang dikatakan oleh Oda Sensei, yang juga bisa dikatakan bahwasannya tahun depan adalah kematian Akagami no Shanks sebagai hasil tak terduga dari pertempuran itu.